Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam sukacita, Amanginang. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan September, Amanginang ya. Minggu depan kita akan masuk di bulan 10. Jangan lupa persiapan kita dalam menyambut perayaan-perayaan iman kita. Sebentar lagi akan Natal dan Tahun Baru. Tak terasa setahun kehidupan kita akan berlalu. Tetap berdoa, Amanginang, doakan anak sekolah minggu kita supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Mari tetap setia bersermon, sesibuk apapun, Bapak Saudara-saudara, sesibuk apapun, mari kita nikmati pelayanan itu dengan sukacita. Hari ini kita bersermon Jamita Sekolah Minggu tanggal 24 September 2023, Efesus 4 ayat 28 sampai 32. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ya kita harus akui tidak terlalu susah untuk dimengerti ya, apa yang mau kita khotbahkan, apa yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kita. Tadi saya sudah tunjukkan 5 hal etika kita orang Kristen dari firman ini. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, Amanginang. Yang pertama, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ini jelas ada dalam titah kita, Amanginang. Unakko manakko. Mari kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita, Amanginang ya, supaya jangan mau mencuri, jangan latah, mau mengambil barang-barang orang. Ya, kami sendiri sebagai pendeta sangat suka kalau anak-anak sekolah minggu datang ke rumah. Tapi kami selalu menekankan bagi siapapun anak sekolah minggu yang datang ke rumah, hanya satu yang paling saya tekankan, jangan suka jama-jama, ninna mulu di hata-batak. Artinya apa? Jangan suka memegang barang-barang orang di rumah itu. Ya, jangan mencuri. Versus bekerja. Nah, bekerja ini jangan kita lupakan, Amanginang. Di sini dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tadi jangan mencuri. Itu artinya malas. Dan kemudian dikatakan, hendaklah ia bekerja, supaya ia dapat membantu orang yang berkekurangan. Malas versus rajin, mencuri versus bekerja. Nah, Amanginang, sejak dari dini, mari kita motivasi anak-anak kita itu. Jangan mau mencuri, jangan mau bermalas-malasan, tetapi hendaklah ia bekerja, supaya ia dapat membantu orang-orang yang berkekurangan, orang miskin, dan lain sebagainya, Amanginang ya. Jangan mencuri. Yang kemudian perkataan kotor dari mulutmu versus perkataan yang positif, perkataan yang baik. Nah, Amanginang, sejak dari anak-anak ya, kita manusia sudah terbiasa dengan kedua hal ini, mencuri dan cakap kotor, Amanginang. Ya, kita sudah terbiasa. Nah, bagaimana ini, Amanginang? Di daerah kita masing-masing, apakah ini terbiasa dalam kehidupan anak-anak kita? Ya, baik di kota ataupun di desa. Kalau di desa yang pernah kami lihat sendiri ya, ini hal sudah biasa. Anak-anak kecil juga paliah-liahon nenete. Nah, ini juga kita ingatkan, Amanginang ya, ini firman Tuhan. Ya, maka kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita, cakap kotor itu tidak baik. Tetapi mari versus saling mendorong, saling mendukung, saling memotivasi perkataan-perkataan yang baik. Apa-apa saja perkataan-perkataan yang baik, ya kita kembangkanlah, Amanginang. Hal-hal yang positif, membantu orang, menyemangati temannya, ya membantu temannya, dan lain sebagainya. Nah, mendukakan Roh Kudus Allah. Apa ini mendukakan Roh Kudus Allah, Amanginang?
ya menghina Tuhan dalam kehidupannya. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita orang-orang Kristen tetaplah kita percaya kepada Kristus. Nah, kita jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah itu dengan menghina, mencela dan lain sebagainya. Menginang ya. Nah, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Nah, apa-apa saja ini yang menginang? Ya, kalau dalam bahasa Batak di sini dikatakan ayat 20, ayat 31 ya. Riting niroha muru rimas songgak-songgak doh icak-icak. Ya, mengisahi nenek ya menginang ya. Anak-anak juga sudah terbiasa, sudah bisa mengicaki dengan ya, supaya itu jangan dilakukan, mengejek temannya, ya, memfitnah temannya, ya, merbadai, ya, masih parwa-parwaan dan lain sebagainya. Itu tidak baik, itu berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, alai gabe basar mahamu samahamu para siniroha masih sisa dosa. Ya, inilah intinya mengenang kabar sukacita bagi anak-anak sekolah minggu kita itu. Tetapi hendaklah ramah, penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Ya, kembangkanlah mengenang dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana ini bisa kita jelaskan. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita harus saling mengampuni? Kenapa anak-anak itu harus saling memaafkan, saling mengampuni? Karena Tuhan telah memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tetap semangat amanginang, persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Buku ende sekolah minggu, Alkitab, Kidung Jemaat, gitar, alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. God bless you non-stop.